Salam sahabat kabar yang dikasih Tuhan, senang sekali kita bisa bertemu kembali. Saya percaya bahwa Tuhan kita senantiasa menyertai dan memimpin kehidupan kita. Dari hari ke hari Tuhan terus bekerja dalam hidup kita, mengubah kita menjadi lebih baik lagi, kita menjadi umat yang disayangi oleh Tuhan. Sahabat kabar yang dikasih Tuhan, pada kesempatan kali ini tema kita hiduplah jujur. Saya akan bacakan dari Matius 5 ayat 34 sampai 37. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-kali bersumpah baik demi langit, karena langit adalah tahta Allah, maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota raja besar. Janganlah engkau bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan sehelai rambut pun. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Sahabat kabar yang dikasih Tuhan, kalau boleh kita simpulkan dari ayat yang kita baca ini sebenarnya mengajarkan kepada kita supaya kita hidup jujur. Hidup jujur itu bukan hanya di perkataan saja, tetapi juga diikuti dengan segala tingkah laku dari aspek kehidupan kita. Kita harus jujur. Dan kejujuran itu bukan hanya sekedar perkataan, tetapi harus sesuai dengan seutuhnya kehidupan kita, apa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Sehingga dikatakan di dalam ayat 37 tadi, jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Kalau kita masih tetap hidup jujur, berarti kita tidak berasal dari si jahat. Ini yang pertama yang harus kita pahami dari ayat ini. Ketika kita hidup jujur, berarti hidup kita tidak berasal dari si jahat. Hidup kita berasal dari Tuhan yang telah mengubah diri kita. Kita perlu jujur karena Tuhan sudah menjadi Tuhan dalam diri kita. Kita tidak perlu lagi untuk berbohong. Kita tidak perlu lagi untuk berkata tidak jujur. Sebab segala perkataan yang tidak jujur itu berasal dari si jahat. Jelas dikatakan di sini, jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Kalau kita pura-pura, kalau kita bohong, kalau kita memanipulasi, kalau kita nggak jujur, itu semua berasal dari si jahat. Jadi, hendaklah kita hidup jujur supaya Tuhan lebih disenangkan dengan hidup kita. Jangan lagi ada kebimbangan, jangan lagi ada keraguan. Ketika memang itu ya, katakan ya. Ketika memang itu tidak, katakan tidak. Kita harus berani berkata kebenaran. Jangan kita menjadi takut oleh karena situasi kondisi. Tetaplah hidup jujur. Karena orang jujur sangat disayang Tuhan. Dan percayalah, kejujuran kita akan menghasilkan kebaikan dalam kehidupan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita hidup jujur, maka kita tidak perlu melakukan sumpah apapun. Sebab dikatakan dalam ayat 34, 35, dan 36. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-kali bersumpah baik demi langit, karena langit adalah tahta Allah, maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota raja besar. Janganlah engkau bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan sehelai rambut pun. Di sini kalau kita hidup jujur, kita tidak perlu bersumpah. Kita cukup mengatakan kalau memang ya, ya. Memang seperti itu. Tidak perlu kita ragu-ragu untuk berkata ya. Tetapi kalau memang tidak sesuai seperti itu, kita katakan tidak. Tidak perlu bersumpah.
Dan saya mau berkata kepada kita, jelas dikatakan oleh firman Tuhan, tidak ada satu alasan apapun yang untuk bisa membenarkan sumpah kita. Jelas dikatakan di situ, mau demi langit, mau demi bumi, mau demi Yerusalem atau demi kepala kita, kita tidak berhak atas itu semuanya. Karena Tuhanlah yang berhak atas itu semuanya. Jadi tidak perlu kita untuk bersumpah. Hiduplah jujur. Sahabat kabar yang dikasih Tuhan, memang hidup jujur itu sangat langka sekali saat ini. Ketika kita berani memutuskan untuk hidup jujur, percayalah Tuhan akan mengubah hidup kita menjadi lebih benar dan lebih baik lagi. Senantiasa ada pembelaan Tuhan bagi orang-orang jujur. Tuhan akan senantiasa berdiri di samping orang-orang jujur. Dan Tuhan akan senantiasa bekerja bagi orang-orang yang jujur. Dan Tuhan akan memberkati setiap usaha dan pekerjaan orang-orang jujur. Karena Tuhan sangat suka kepada orang-orang jujur. Hiduplah dengan jujur. Apa adanya. Tuhan sangat suka dengan itu semuanya. Dan percayalah, Tuhan pasti menolong dan membela serta memberkati orang jujur. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih buat renungan hari ini. Renungan hari ini mengajarkan kami untuk hidup jujur. Kami mohon Tuhan kekuatan daripadamu, penyertaan-Mu, tuntunan-Mu, supaya kami tetap hidup jujur. Sebab kami yakin dan percaya Tuhan, ini adalah sikap yang sangat Tuhan sukai dari hidup kami ini. Biarlah kami Tuhan berlaku jujur, hidup jujur dimanapun kami berada Tuhan. Baik di tengah-tengah keluarga kami, dalam pekerjaan kami, dalam pelayanan kami, bahkan dimanapun kami berada, biarlah kami hidup jujur. Karena orang yang jujur tidak berasal dari si jahat, dan orang yang jujur tidak perlu bersumpah. Karena Tuhan yang membela, Tuhan yang menyertai, dan pengakuannya, perkataannya, perbuatannya akan menunjukkan segala kejujuran tersebut Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan pasti tolong kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang jujur. Karena pribadi yang jujur adalah pribadi yang Tuhan sukai dan Tuhan berkati. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.